Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Made Bramanta dan Suara, nomor absen 9. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan presentasikan tentang latar belakang revolusi hijau. Latar belakang revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi pertanian modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Upaya tersebut turut didorong dengan penggunaan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, yang umumnya melibatkan irigasi dan metode penanaman yang lebih baru atau yang lebih modern. Penemuan varietas bibit unggul dan keterlibatan penggunaan produk-produk teknologi modern ini merupakan satu paket yang harus dilakukan dalam revolusi hijau. Upaya peningkatan produksi pertanian dalam revolusi hijau dilatar belakangi pemikiran Thomas Robert Malthus, seorang tokoh dari Inggris yang memiliki peran di bidang ekonomi, politik, dan demografi, yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan produksi pangan. Pemikiran Robert ini kemudian mendorong lembaga bernama Ford Foundation dan Rockefeller Foundation untuk melakukan penelitian di negara-negara berkembang seperti Meksiko dan Filipina. Di Meksiko, kedua lembaga tadi mengembangkan penelitian mengenai varietas gandum yang dianggap lebih produktif dan lebih tahan terhadap serangan hama. Varietas gandum ini diciptakan melalui penelitian Norman Borlaug, ilmuwan Amerika Serikat yang kemudian disebut sebagai bapak dari revolusi hijau. Penelitian varietas gandum yang digabungkan dengan teknologi pertanian modern akhirnya membuat Meksiko berhasil menjadi negara pengimpor gandum pada tahun 1960-an. Setelah penelitian di Meksiko berhasil, pada tahun 1962, Ford Foundation dan Rockefeller Foundation mendirikan sebuah badan penelitian tanaman di Los Banos yang dinamakan International Rice Research atau Institute IRRI. IRRI ini kemudian berhasil mengembangkan varietas bibit padi baru yang produktif yang kemudian disebut padi ajaib atau padi IR8. Nah, kalau revolusi hijau berhasil di Meksiko dan Filipina, bagaimana dengan di Indonesia? Swasembada beras. Kalau di Indonesia, gerakan revolusi hijau ini terjadi pada zaman Orde Baru. Saat itu, pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Sekalipun program ini dilaksanakan secara nasional dan intens di masa Orde Baru, tapi ternyata ide mengenai gerakan revolusi hijau ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an. Ide modernisasi pertanian pertama kali digemakan pada tahun 1960-an oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dalam sebuah kegiatan yang dinamakan demonstrasi massal atau yang disingkat dengan DEMAS. DEMAS merupakan usaha untuk memaksimalkan hasil pertanian agar bisa mendapat keuntungan yang tinggi dengan cara menerapkan prinsip-prinsip bertani yang modern di sekelompok petani tradisional. DEMAS pada saat itu menerapkan penggunaan varietas bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan sarana irigasi yang baik. Kegiatan ini kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Panca Usaha Tani. Pemerintah Orde Baru kemudian pada tahun 1964 memformulasikan program tersebut menjadi Program Pembangunan Pertanian dengan nama Bimbingan Massal atau BIMAS. Sekian presentasi dari saya. Jika ada struktur kata yang salah, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.